Menjawab pertanyaan publik terkait adanya pemberitaan yang dimuat oleh salah satu media online pada tanggal 24 Maret 2022 mengenai lahan sawit seluas 314,91 hektar yang berada di kawasan HP Gunung Tikus, Desa Air Selumar, dan Desa Flepak Putih, serta kawasan HLP dengan luas wilayah 90 hektar. Kades Air Selumar, Iman Rafli, mengatakan dirinya tidak pernah dikonfirmasi, baik lewat telepon seluler ataupun bertemu langsung dengan salah satu wartawan dari media tersebut, sehingga membuat dirinya merasa shock dengan pemberitaan yang menimpa dirinya, kata Kades Selumar saat ditemui awak media HI News TV di kediamannya. Dalam pemberitaan itu mengatakan dirinya mengajukan kepada instansi terkait untuk menghentikan aktivitas tersebut, padahal itu tidak pernah dilakukan, kata Kades Selumar, Iman Rafli atau biasa disapa Ican. Adapun SK kelompok tani yang dibuat oleh dirinya itu, ia mengatakan benar, tetapi SK yang dikeluarkan itu bukan SK kelompok tani untuk memanen buah sawit, melainkan SK kelompok tani untuk bertani. Terkait permasalahan pemberitaan itu, Kades Air Selumar Iman Rafli akan bicara. Selamat pagi Pak Kades. Pagi, Pak Is. Terkait adanya pemberitaan yang dimuat oleh salah satu media online tertanggal 24 Maret 2022 mengenai lahan sawit seluas 314,91 hektar yang berada di kawasan HP Gunung Tikus di Desa Selumar dan Desa Flepak Putih. Seperti apa itu ceritanya, Pak Kades? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Maret, saya akan menjawab apa yang ada dan diberitakan dari salah satu media online atau media tertanggal 24 mengenai perkebunan sawit dalam kawasan HP Gunung Tikus yang berada di dalam dua wilayah, yaitu wilayah Desa Air Selumar dan Desa Flepak Putih. Bahwa perkebunan tersebut itu memang saya sebagai kepala desa tidak punya wewenang atau tidak punya kapasitas untuk menghentikan segala kegiatan yang ada dalam kawasan, karena itu adalah wewenang daripada dinas terkait. Kalau di Kabupaten Belitung, yaitu Dinas Kehutanan PUTD Binantu Mindanao, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi, dan juga wewenang daripada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Itu yang bisa saya jawab. Terus untuk di kawasan HLP, di pemberitaan itu kan disebutkan di kawasan HLP yang 90 hektar itu, Des. Apakah Pak Kades juga pernah mengeluarkan statement terkait masalah pemberitaan itu, Des? Selama ini saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Saya tidak pernah bertemu ataupun wawancara baik secara langsung maupun secara lewat HP untuk membuat statement itu. Dan saya juga sebagai selaku Kepala Desa Air Selumar baru ini tahu bahwa adanya terdapat 90 hektar yang memang itu di kawasan Desa Sijuk. Selaku Kepala Desa Air Selumar, saya tidak bisa intervensi atau tidak bisa membuat statement sesuatu yang berada di desa lain, meskipun itu desa tetangga. Jadi saya tidak pernah mengeluarkan statement itu dan tidak pernah bertemu
ataupun kontak langsung dengan salah satu media atau wartawan yang ada di Belitung ini. Tiba-tiba Pak Kades setelah membaca berita itu gimana itu Pak Kades? Benar-benar ini adalah suatu yang boleh dikatakan agak shock juga sedikit, karena semuanya itu seakan-akan keluar statement itu dari mulut saya. Padahal saya tidak pernah mengeluarkan satu kata pun atau satu statement pun baik terkait di 90 hektar di desa lain maupun di kawasan yang berada dalam desa Air Sumar maupun desa Rupakuti. Ya, oke. Mengenai SK kelompok, di pemberitaan itu kan ada SK kelompok. Yang mengeluarkan SK kelompok itu siapa, Des? Memang benar bahwa di berita tersebut juga ada mengatakan bahwa Kepala Desa Sumar sudah membuat atau sudah memberikan SK ke dua kelompok itu tersebut. Benar itu adanya, dan tidak benar adanya bahwa Kepala Desa tidak tahu nama kelompok tersebut. Oh, gitu. Karena SK-nya dari saya, tetap saya tahu nama kelompok tersebut. Perlu saya tegaskan di sini, SK kelompok adalah surat keputusan Kepala Desa untuk kelompok tani yang berada dalam wilayah atau desa Air Sumar, yang anggotanya adalah masyarakat desa Air Sumar. SK bukanlah sebuah izin untuk suatu usaha atau suatu kegiatan, baik itu dalam kawasan maupun di luar kawasan. SK adalah salah satu persyaratan untuk melanjutkan pembuatan lain ke jenjang berikutnya untuk menjadi suatu yang legal. Oke. Terus di pemberitaan itu kan dijelaskan juga Pak Kades. Pak Kades katanya ingin menghentikan aktivitas apa yang ada di kawasan itu. Apakah benar itu, Des? Bukan menghentikan. Sebenarnya saya sebagai kepala desa, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak punya kapasitas, tidak punya wewenang untuk menghentikan suatu aktivitas, apalagi dalam kawasan. Karena yang punya wewenang adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemangku kewenangan atau kekuasaan dalam wilayah kawasan hutan. Yang saya inginkan hanyalah bukan menghentikan pihak-pihak dinas terkait supaya turun ke lapangan untuk mengawasi, mengkoordinir, membina apa yang ada dalam kawasan tersebut. Baik itu ada kegiatan maupun ada hal-hal lain. Itu yang saya inginkan. Ya, oke. Yang terakhir, Des. Apakah sudah ada konfirmasi sebelumnya dari salah satu media online yang menaikkan berita tersebut kepada Pak Kades? Mungkin melalui telepon seluler ataupun ketemu langsung dengan Pak Kades? Sama sekali untuk pemberitaan tersebut tidak pernah konfirmasi kepada saya, baik selaku Imam Rafli pribadi maupun selaku Imam Rafli Kepala Desa Air Sumar. Oh, berarti nggak ada itu desa konfirmasi sebelumnya sama Tidak ada konfirmasi sama sekali. Baik salah satu wartawan ataupun wartawan-wartawan lain. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan, harapan Pak Kades atau gimana, seperti apa, Des?
ini dari Pak Kades sendiri? Harapan saya adalah segala sesuatu ataupun apa-apa yang ada, yang terdapat, baik itu dalam kawasan maupun di luar kawasan maupun di dalam wewenang daripada kehutanan, kalau memang sesuatu itu dari segi azas manfaatnya bisa menunjang perekonomian masyarakat, bisa membantu daripada sosial masyarakat, kemudian juga bisa menjadi harapan untuk pencarian nafkah daripada masyarakat warga saya terutama, dan sesuatu itu bisa kita koordinir secara baik, bisa kita urus secara legal, saya pun mendukung sepenuhnya. Yang penting ini ibarat rezeki dari langit yang diberikan ke Desa Air Sumar, yang diberikan ke warga Desa Air Sumar, namun tetap kita patuhi prosedur-prosedur yang ada, kita ikuti kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh wewenang, dan kalau memang itu bisa kita urus secara legal, kenapa tidak? Di samping itu juga harapan saya selaku Kepala Desa Air Sumar agar aktivitas di dalam kawasan tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan gesekan, tidak menimbulkan permasalahan, sehingga akan menimbulkan terganggunya keamanan ataupun kondusivitas daripada masyarakat. Yang saya harapkan adalah damailah, kemudian juga jagalah kondusivitas di lingkungan kita, di masyarakat kita, apalagi menghadapi daripada Pilkades serentak ini, karena Desa Sumar juga ikut dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2022. Demikian harapan dari saya, mudah-mudahan kedepannya segala sesuatunya tidak ada konflik. Yang penting kita bekerja secara ikhlas, damai, dan juga secara etika, dan segala sesuatu prosedur kita ikuti. Terima kasih.